Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita hari ini terambil dari Imamat pasal 6 ayat 1-30 dengan 4 perikop, yaitu korban penghapus dosa dan korban penebus salah dari ayat 1-30. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berbuat setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang yang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa. Apabila dan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dan bersumpah berdusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya, sehingga ia bersalah. Pembacaan selanjutnya pada perikop kedua, yaitu korban bakaran dari ayat 8-13. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah ditinggal di atas perapian di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mesbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutupi auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mesbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mesbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam haruslah menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah, janganlah dibiarkan padam. Pembacaan selanjutnya pada perikop ketiga, yaitu korban sajian dari 14-23. Beginilah firman Tuhan. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mesbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mesbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki dan antara anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama minyak.
Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkan sebagai korban sajian sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diberi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah sesuatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan. Pembacaan selanjutnya pada perikop keempat, yaitu korban penghapus dosa dari 24 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa di tempat korban kebakaran disembelih. Disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus. Dan bila darahnya ada yang terpercik pada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki dan di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Di dalam pasal ini diuraikan kepada kita peraturan-peraturan oleh Tuhan kepada Musa melalui firman-Nya, yaitu tentang korban penebus salah. Lanjutan dari pasal sebelumnya tentang korban bakaran, di mana Tuhan meminta Musa untuk memerintahkan kepada Harun dan anak-anaknya mengenai korban bakaran. Demikian juga perikop selanjutnya ada korban sajian yang harus dibawa oleh anak-anak Harun ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Dan perikop terakhir dari pasal ini adalah tentang korban penghapus dosa. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan kita hidup oleh anugerah-Nya. Immanuel.